Alhamdulillah, alhamdulillah dzil fadli wan ni'mah alladzi amarna bil hijrah minal isaa'ati ilal ihsan wa minal dhalalati ilal huda wa minal ma'syati ilal ta'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun wahidun la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyyun akhirun la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-muhajir bi amrillah min Makkah al-mukarramah ila al-Madinatil Munawwarah wa ala alihi wa sahbihi ulaika humus sadatil qadah, amma ba'du. Faya ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, usikum ana wa nafsi bitaqwallah faqad faza man khafahu wa taqa. Hadirin sidang Jumat yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Karena setiap detik yang berlalu dalam kehidupan kita di dunia ini tak terlepas daripada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri kepada Allah. Salawat dan salam tidak henti-hentinya kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita selalu berharap syafaatnya, walaupun kita sadar bahwa kita adalah hamba yang durhaka, umat yang durjana. Namun kita berharap dengan salawatnya kita, dengan salat sunnahnya kita, puasa sunnahnya kita, sedekah dan infaknya kita, tak ada lain tujuan kita selain berharap ridho Allah, juga berharap syafaatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkannya, amin Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat yang semoga dibanggakan oleh Allah, sebagaimana para khatib yang lain berwasiat dengan wasiat takwa di mimbar-mimbar mereka, begitu juga Al-Fakir selaku khatib di mimbar Masjid Miftahul Jannah yang kita banggakan ini berwasiat takwa kepada diri Al-Fakir pribadi, keluarga, dan para hadirin sekalian. Karena berwasiat dengan takwa adalah salah satu rukun khutbah yang harus disampaikan oleh setiap khatib di mimbar-mimbar mereka, baik di khutbah pertama dan khutbah kedua. Karena apabila dalam salah satu khutbah pertama atau khutbah kedua tidak ada wasiat takwanya oleh sang khatib, maka bisa dipastikan khutbahnya dikatakan tidak sah dalam fikihnya. Dan apabila khutbah tidak sah, maka Jumat pun ikut tidak sah. Hadirin yang semoga dibanggakan oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini, di hari Jumat ini, kita berada pada tanggal 3 Muharram tahun 1445 Hijriah. Artinya sudah 3 hari yang lalu kita berada di tahun yang lama, dan kita pada saat ini berada pada tahun baru Hijriah. Hijriah diambil daripada pindahnya Rasulullah dari kota Makkah ke kota Madinah dengan perintah Allah dalam rangka menyebarkan syiar Islam. Begitu juga kita sebagai hamba Allah dan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk senantiasa berhijrah dalam rangka melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hijrah artinya pindah. Bisa pindah atau hijrah secara makaniah, secara tempat. Misalnya kita berada dalam satu tempat yang di tempat itu kita sulit untuk beribadah kepada Allah,
mungkin lingkungan masyarakatnya atau tempatnya tak memungkinkan kita beribadah kepada Allah, maka boleh dan dianjurkan kita pindah dari tempat tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana kata Nabi dalam hadisnya, man farra bidinihi min ardin ila ardin walau kana shibran istawjaba jannah. Barang siapa lari membawa agamanya, pindah membawa agamanya dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu komplek ke komplek yang lain, dengan membawa agamanya, untuk mengamankan agamanya, untuk menegakkan agamanya, walau kana shibran, walaupun perpindahannya itu hanya sejengkal saja, maka kata Nabi, istawjabal jannah, dia berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang dimaksud dengan hijrah, maka dia hijrah secara tempat. Ada hijrah hadiah, boleh jadi kita tak pindah dari tempat tersebut, tapi kita merubah, berpindah secara keadaan kita. Kalau di tahun kemarin kita senantiasa senang berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat tak senonoh, maka kita mencoba berusaha untuk hijrah atau tobat kepada Allah, sehingga meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tak senonoh, yang itu tak sesuai dengan syariat, pindah kepada perbuatan-perbuatan yang itu diperintahkan oleh Allah, dianjurkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pindah dari baik, dari buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik, dari malas menjadi giat, dari tak ibadah menjadi ibadah, dari tak sholat menjadi salat, dari durhaka kepada kedua orang tuanya, hijrah berbakti kepada kedua orang tuanya, dari sulit untuk beristighfar kepada Allah, dari dosa dan maksiat yang telah kita lakukan, maka kita berusaha untuk hijrah, senantiasa banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dalam surat An-Nisa ayat ke-100, wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa pindah, berhijrah dalam membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yajid fil ardi maghraman katsiran wasa'a, maka dia akan menemukan di bumi yang dia pindah dari bumi yang lain tersebut tempat-tempat yang luas, kawan-kawan yang setia, dan rezeki yang luas. Jangan khawatir kita pindah dari satu tempat dan satu keadaan ke keadaan yang lain mempersulit rezeki kita. Jangan khawatir, karena kata Allah, barang siapa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu keadaan ke keadaan yang lain, maka yang itu karena Allah, dalam rangka ibadah kepada Allah, maka insya Allah akan diluaskan seluas-luasnya rizki Allah, tempat Allah, karena bumi ini adalah milik Allah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, barang siapa yang pindah dari rumahnya, keluar dari rumahnya dalam rangka hijrah karena Allah dan Rasulnya, sumajirkul mautu, kemudian dia mati, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah adalah zat yang maha pengasih, maha memaafkan, mengampuni, dan maha penyayang. Oleh karena itu Allah dalam Quran yang lain berfirman dalam surat Al-Ankabut, kata Allah, inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun, bumiku itu luas kata Allah, tapi walaupun demikian fa iyaya fa'budun, di manakah engkau berada, dimanapun kamu berada, kita berada, maka tetap kita sembah Allah, kita tetap beribadah kepada Allah. Oleh karena itu di momentum Muharram atau tahun baru Hijriah ini, kita coba untuk membenahi diri kita. Jangan selalu meneliti orang lain, teliti diri kita sendiri. Jangan sibuk meneliti keburukan orang lain, sibukkanlah diri kita untuk meneliti diri
dirinya sendiri, karena kata Nabi, undur uyuba nafsik wa la tandur uyuba ghairi. Lihatlah, pandanglah, fikirkanlah sejenak aib-aib, kesalahan, dosa, kekeliruan kamu sendiri, kita sendiri, dan jangan sering meneliti aib orang lain, karena belum tentu orang yang kita teliti aibnya lebih buruk daripada kita. Ingat, setiap kebaikan yang kita lakukan itu untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain, tapi manfaatnya bisa kepada orang lain. Insyaallah masuk dalam sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang banyak menebar manfaat kepada orang lain, baik dengan ilmunya, hartanya, jabatannya, kekuatannya, pergaulannya, dan lain sebagainya. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun baru Hijriah ini, iman kita semakin baru semakin kuat, ibadah kita semakin baru semakin baik, dan hati kita semakin baru semakin bersih dan semakin lembut dan semakin selamat. Karena yang selamat nanti di akhirat illa man atallaha biqalbin salim, ialah orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min tilawati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim rahufur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.